Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia JC, Guru Penggerak Angkatan 9. Saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dengan Fasil, Ibu Eli Hendartini dan Pepep, Ibu Putri Cahyani Rahman. Untuk dapat merumuskan visi diperlukan pendekatan inquiry apresiatif. Menurut Cooprider dan Whitney tahun 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dalam memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan manajemen perubahan, BAGJA. BAGJA merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas, sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi guru penggerak, terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, mandiri, dan peduli lingkungan. Prakarsa perubahan yang saya gagas yaitu meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan melalui KIR, karya ilmiah remaja. Langkah pertama dalam BAGJA yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang digagas adalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan TU terkait keinginan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengobservasi tingkat kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Dan yang keempat, menganalisis kekuatan di sekolah untuk pengaplikasian peningkatan kepedulian terhadap lingkungan. Tahapan BAGJA yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Terdapat beberapa pertanyaan dari tahap ambil pelajaran. Yang pertama adalah siapakah yang memiliki pengalaman dan sudah berhasil meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pertanyaan yang kedua adalah aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Pertanyaan yang ketiga, daya dukung atau sarana prasarana apa saja yang ada di lingkungan sekolah untuk mewujudkan peningkatan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Tindakan yang perlu dilakukan yang pertama adalah berdiskusi dengan rekan sejawat yang memiliki pengalaman dan peningkatan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Tindakan yang kedua adalah mencari contoh nyata bagaimana cara meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dengan cara melakukan wawancara maupun studi. Tindakan yang ketiga, memaksimalkan fungsi dari sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Tahapan BAGJA yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Pertanyaan pada gali mimpi yang pertama adalah apa saja kebiasaan-kebiasaan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan.
Yang kedua, apa dampak positif yang akan timbul jika kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sudah terwujud? Tindakan yang akan dilakukan yaitu 1. Terjalinnya komunikasi dan kolaborasi antar sesama rekan guru dalam menciptakan peserta didik yang peduli terhadap. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam menciptakan kegiatan yang bertujuan menciptakan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, menjadikan peserta didik lebih peduli terhadap lingkungan, lebih aktif, kreatif, dan mampu berkolaborasi dengan peserta didik yang lain, serta guru sebagai pembimbingnya dalam ekstrakurikuler KIR. Tahapan yang keempat pada Bagja adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah langkah dan terobosan apa yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Tindakan yang akan dilakukan yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik mengenai program yang akan dijalankan dalam rangka meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Program yang akan dikembangkan adalah program ekstrakurikuler KIR Karya Ilmiah Remaja. Tindakan yang ketiga, memberikan dorongan dan bimbingan kepada peserta didik agar terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler KIR Karya Ilmiah Remaja. Tahapan kelima pada Bagja adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana pelaksanaan program ekstrakurikuler KIR yang telah direncanakan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan agar berjalan dengan baik dan konsisten. Kapan pelaksanaannya, siapa yang terlibat, siapa yang memonitor, kegiatan apa saja yang akan dijalankan dalam program tersebut, dan bagaimana evaluasinya. Pelaksanaan ekstrakurikuler KIR dilaksanakan 1 minggu sekali. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Pihak yang memonitor kegiatan ini adalah kepala sekolah yang bertindak sebagai kontrol. Contoh kegiatan yang akan dilakukan yaitu pembuatan kompos, pemilahan sampah, organik dan anorganik, dan melakukan daur ulang sampah. Evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, 1 semester atau sesuai kebutuhan. Terima kasih telah menyimak pemaparan dari saya modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.